Terus ini, Pak Alfian, Iya. eh, bisnis itu kan kata kuncinya sebenarnya cash flow, Pak. Nah, Nah, eh, ya tadi Bapak kan cerita gagal, bikin lagi, otomatis kan itu apa Ya, mempengaruhi cash flow, Pak. kalau Nah, betul. sebenarnya apa sih, Pak? sebelum bulan Gimana Mei ngatur cash itu flow, pada Pak? waktu bulan Terutama Mei kan lah biasanya ya teman-teman hancur, Pak. pebisnis pemula nih, Pak, yang di awal-awal Nah, kalau biasanya kan setelah Lebaran permasalahannya adalah itu saya satu lumayan. permodalan, terus yang kedua adalah gimana mereka ngatur cash flow. Kadang apa order dapat banyak, uang DP dipakai buat beli apa konsumtif, mobil seperti itu yang sebenarnya itu buat uang apa buat uang modal gitu, Pak. Banyak banyak kan seperti itu sih, Pak. Yang biasanya eh, pengusaha-pengusaha yang awal-awal gitu, Pak. Ketika rame nggak ketahuan, Pak, nggak kerasa kan gitu, Pak. Tapi misalnya kondisi seperti sekarang ini itu udah bener-bener kerasa kan, Pak. Udah nggak ada uangnya, nggak muter lagi kan gitu. Karena nggak ada yang masuk kan gitu, Pak. Betul, Nah, betul, betul. gimana sih, Pak? Kira-kira dari Pak Alfian nih Kalau saya, Pak, kiat-kiatnya, Pak? kalau saya ini bertransformasi. Iya, Istilahnya kalau orang tua saya itu, karena dulu orang tua saya kan profesional dan ibu saya dokter. Mereka iya, itu orang profesional, mereka lebih senang bahwa uangnya itu di tabungan kelihatan banyak. benar. Makanya dari awal dari awal saya SD, Pak, Iya, itu saya diajarin untuk nyimpen duit, oke. diajarin Saving ya, Pak, nabungnya. saving. Jadi ketika saya ngikutin ritmenya mereka, ritme orang tua saya kelihatan, oh Iya, uang saya banyak ya, SD, SMP, uang saya banyak, SMA. iya. Itu saya sangat pelit sekali, Pak. Sangat pelit. Hmm, Nggak tahu itu turunan mungkin, Pak ya. Ibu saya mungkin karena ibu saya pelit. Oh, dihitung, Pak. Jadi saya itu kalau sekolah dikasihin uang jajan, bukan uang jajan, uang ini saya kasih uang, kamu harus manage uang ini dan kamu tulis pengeluaran apa aja. Jadi iya, setiap bulan ketika orang tua saya datang atau saya pulang ke desa, Pak, ke Diri, sama dia dilihat, iya. oh masuk akal, masuk akal, masuk akal. Itu sudah dari kecil, Pak. Oke, Kemudian oke. setelah itu ya pokoknya perjalanan baru saya akhirnya seperti ini sekarang, dalam artian sekarang ini bukan pelitnya, tapi kalau lihat uang di tabungan ada, iku Iya. gregetan, Pak, iki tak gawe opo? Oke. Dalam artian begini, Iya, kalau saya menyarankan untuk orang-orang, maksudnya anak-anak atau orang-orang yang baru berbisnis, zaman iya. sekarang ini banyak cara yang kita nggak perlu modal, tapi kita bisa dapat Hmm, uang. Kita bisa dapat modal. hmm. Belajar Iya, banyak, Pak. Caranya banyak. Zaman sekarang ini, anak-anak muda zaman sekarang ini, saya ikut GCI ya, Pak ya. Anak-anak muda yang modal juga nggak ada. Terus kemudian kalau GCI modal ada. Tapi banyak anak-anak hmm. muda yang modalnya nggak ada, akhirnya jadi milioner loh, Pak. Tanpa modal. Oke. Bisa dia Iya, belajar iya. apalah, intinya memang jual-jualan, terus kemudian gimana dia Hmm, branding itself, terus branding iya, barangnya seperti apa, pasarnya yang dulu mungkin pasarnya cuma di sekelumpitan orang. Kalau zaman dulu lihat bioskop kan, bioskop hari ini main apa Gundala apa gitu, Pak. Zaman dulu kan iya, bioskopnya jalan, Pak. Nah, kalau zaman sekarang kan nggak benar. gitu, Pak, ngomong di Instagram aja, oh hari ini, jadi pasarnya itu semakin besar yang bisa nangkep barang Iya, kita. Tinggal bagaimana kita mungkus pasar itu supaya pasar lebih enak lihatnya, lebih iya. engagement-nya lebih ada. Itu kalau Hmm, saya. Kemudian kalau iya, saya itu karena terbiasa sama ngumpulin duit kecil dari kecil, Pak. Lama-lama kan iya. banyak. Ketika saya Hmm, saya berusaha tidak berhutang, Pak. Saya berusaha tidak berhutang. oke. Hmm, Dan ketika saya agak-agak ya, Pak, agak apa namanya, agak beda sama orang-orang, dalam artian saya berusaha untuk tidak berhutang supaya beban saya lebih enteng. iya. Tapi memang dalam perjalanan bisnis saya memang akhirnya membutuhkan utang bank.
Nah, walaupun saya keep up sama untuk nyelesain utang bank ini. Jadi saya keep up. Jadi in the end saya sudah tahu kira-kira tahun segini saya sudah bebas finansial. Tahun segini saya bebas finansial. Jadi saya mulainya slow but sure, Pak. Jadi dari awal, jadi modal saya kumpulin dan saya nggak dalam artian, oke, katakanlah saya memang rakus, Pak, tapi rakusnya terkontrol. Dalam artian begini, ketika saya memulai usaha, kita memulai usaha baru ya Pak ya, kita memulai usaha baru, kemudian usahanya jalan, karena saya sekolahnya juga master saya ngambilnya di business administration dan apa namanya lebih fokus ke financial, itu saya bisa tahu ini uangnya siapa yang di tabungan saya, ini uang saya atau uangnya prinsipal atau uangnya distributor atau uang siapa atau memang ini pure uang saya. Kalau uangnya prinsipal sama distributor, uangnya siapapun yang bukan hak saya enggak OT-OT, Pak. Saya enggak berani OT-OT. Jadi saya akan nge-keep itu duduk duitku, aku utang itu. Nah, saya bisa. Jadi saya ngomong sama anak muda zaman sekarang, kalau bisa hidup itu tanpa utang memang. Tapi kalau usahanya sudah jalan, Pak, kita ngomong kalau sudah jalan ya, udah jalan bisa diprediksi yang kita bisa memprediksi yang bisa kita prediksi, Pak. Dalam artian, omset saya stabil di angka A, omset saya stabil di angka B, otomatis keuntungan saya per bulan segini. Di mana saya tinggi, maksudnya kita mau tingkatkan bisnis lebih tinggi, kira-kira butuh modal berapa? Ketika modal itu diinjek ke itu, apa aja sebelum diinjek kita harus tahu, oh kira-kira saya mau expand dari nilai sales saya dari titik A ke titik B, itu caranya apa aja? Kalau caranya sudah ada, kita mau tambah injek money untuk kemudian kita apa namanya pinjem bank, kemudian dengan tentunya dengan terukur ya Pak. Seumpama kalau bank sekarang kan kira-kira bunga 1%. Nah kalau keuntungannya bisa di 10%, kita hitungan kasar kan kita dapat 9%, ya kan? Ya itu dijalanin aja nggak apa-apa. Cuman itu yang kita bisa prediksi. Kita hanya manusia yang nggak ngerti masa depan, Pak. Kita hanya bisa memprediksi jalannya aja yang kita bisa prediksi. Tapi kalau alam sudah berkata COVID, Pak, ya mohon dimaklumi. Tapi kembali, Pak. Sebelum kita injek, sebelum kita hutang untuk expand bisnis kita, sebelum kita nambah, itu kita mikir kalau ini loss, kalau ini nggak bisa jalan, kita loss ini, sudah titik. Jadi kita masih punya cadangan buat kita sendiri. Kalau saya gitu. Iya. Jadi kata kuncinya Pak Alfian ini kan udah terbiasa saving, punya tabungan, jadi juga apa pengeluarannya juga bukan yang konsumtif, yang lebih arah untuk ke bisnis gitu ya Pak. Betul. Emang godaan-godaan biasanya pengusaha gitu sih Pak, buat beli yang investasi yang kira-kiranya tuh resikonya tinggi, terus lebih banyak konsumtifnya. Nah ini buat teman-teman yang ingin berusaha, tadi Pak Alfian ada sharing ya, intinya sih sekarang itu banyak peluang bisa jadi nyari uang itu tanpa modal, bener ya. Jadi itu bisa jadi reseller Pak, ya kan? Reseller itu banyak Pak sekarang dibuka, dan lebih mudah juga karena jualannya nggak harus keliling. Karena keliling tuh capek ya Pak. Jadi bisa lewat online ya, lewat Facebook, lewat Instagram ya, itu sih yang saya lihat. Kalau saya dulu Pak, pertama kali usaha saya door to door loh. Naik sepeda motor. Oh, door to door Pak. Door to door naik sepeda. Jualan apa Pak? Loh, jualan apa dulu Pak Ben? Nyebarin brosur. Oke. Untuk yang furniture, saya nyebarin brosur door to door. Jadi saya kerja zaman dulu ya Pak, saya pertama kali kerja furniture, saya harus tahu. Ya memang mungkin rodok kemelintih ya Pak ya, dalam artian karena sekolah saya saya rodok sekolah lah istilahnya. Saya master, diajarin beberapa teori, saya terapkan teori itu dalam artian saya pakai
Kalau zaman dulu SWOT namanya, Strength, Weakness, Opportunity sama Threat. Iya. Jadi saya lihat pada waktu itu apa ya kira-kira yang membedakan saya dengan kompetitor saya. Nah, ketika beda itu saya bisa dapetin, caranya gimana saya gak sikat. Jadi saya kalau kerja Pak, jam 7 pagi saya sudah bangun. Saya tidur jam 3 malam Pak, jam 3 pagi Pak. Jadi saya tidur satu hari cuma 4 jam. Ya ini perlu apa? Ini apa salah satu tips juga nih Pak ya, kerja keras ya Pak ya. Oh, kalau kerja keras gila Pak, saya kerja Pak. Saya kerja keras. Jangan bandingkan sama sekarang ya Pak ya, Covid ya Pak. Covid saya bangun jam 8 Pak, baru bangun Pak. Nggak ngapain gini lah Pak. Mau keluar ya, takut Pak saya Pak. Jadi dalam berbisnis itu tadi Bapak sharing juga adalah analisis SWOT ya Pak ya. Ya. Strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, terus sama threat-nya, ancamannya ya Pak ya. Nah ini juga ilmu waktu sama zaman kuliah dulu Pak. Ya. Karena kebiasaan itu Pak, karena kebiasaan itu kita bisa secara otomatis gimana ya, kayak anak TK ya Pak. Kalau anak TK kan kita ajarin 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Iya. Karena diajarin begitu terus lama-lama kan terbiasa. Akan terbiasa untuk 1 tambah 1 2 cepat. Jadi bisnis juga seperti itu Pak. Karena kalau kita terbiasa dengan sesuatu hal dalam pemikiran sesuatu itu ngalir aja moro-moro, kira-kira kita semakin tajam kok. Lama-lama semakin tajam. Oh, kira-kira iso iki semua. Oh, iso iki kira-kira gitu tak Pak. Oh iya, thank you. Pak, berikutnya nih Pak. Apakah menurut Pak Alfian selama jadi pebisnis, bisnis plan penting nggak sih Pak? Selama ini Pak? Sebentar, teman-teman, sinyalnya ini. Oke, bisnis plan penting nggak Pak Alfian? Kira-kira menurut Pak Alfian selama ini punya apa? Ketika Pak Alfian nih bikin satu perusahaan, ada bisnis plan-nya sampai 5 tahun, 10 tahun ini akan seperti ini tuh. Kira-kira gimana Pak? Menurut Bapak? Kalau saya penting, Pak. Dalam artian gini, karena saya kalau bisnis baru, saya juga mikir dalam artian kasarannya gini Pak ya, dalam artian saya punya nabung, saya sudah punya duit, katakanlah saya mau bisnis, saya mau bisnis, kira-kira perlu uang separuhnya A atau seperempatnya A ini, itu semakin modalnya semakin tinggi, bisnis plan saya harus semakin matang. Tapi kalau modalnya nggak tinggi, saya nggak terlalu bisnis plan Pak. Tapi bukan berarti nggak perlu ya Pak ya. Tapi saya paling nggak saya ngerti kira-kira big pie-nya seperti apa. Dalam artian katakanlah saya mau usaha A dengan modal berapa juta. Saya mesti tahu kira-kira A ini marketnya seperti apa, besarnya berapa, saya bisa ngambil marketnya orang lain atau tidak. Atau kemudian saya bisa menciptakan market itu sendiri atau tidak, ada opportunity apa di situ. Nah, itu secara naluri aja kalau saya. Tapi kalau memang membutuhkan modal yang besar, saya pasti bisnis plan, Pak. Sekarang, Pak, kayak sekarang saya kan kalau sekarang bisnis ini kan lumayan turun drastis ya Pak ya, kira-kira turun drastis 50% turun drastis lah. Nah saya harus pivot, dalam artian pivot itu kemana yang kira-kira bisnis yang nggak ada dampaknya sama corona. Saya harus pivot. Caranya pivot saya enggak terlalu mikir bisnis ini harus diapain, bisnis harus pakai financial planning untuk berapa tahun ke depan. Saya enggak perlu bisnis planning, Pak. Saya pivot, begitu pivot, aduh, kira-kira cuma butuhin modal segini, tak sikat, Pak. Katakanlah saya moro-moro apa ya yang maksudnya bisa survive di waktu pandemi Covid ini. Oh, distributor Aqua, tak sikat, Pak, distributor Aqua. Oh, distributor Aqua, distributor minyak, tak sikat, Pak. Walaupun karena saya sudah punya istilahnya pegawai-pegawai saya yang dulunya kerja kan full capacity, sekarang nggak full capacity. Ngapain ini
apa namanya pekerja saya diapain, tak suruh apa? Ya tak suruh mikir. Ayo pivotnya ke arah mana? Ya gampang-gampang aja. Ya itu tak sikat Pak. Saya nggak mikirin ke belakang berapa tahun, wes pokoknya tak sikat dulu. Oke. Ya memang sih dalam kondisi kayak gini ada yang tetap itu, tapi juga ada pivot juga itu ya. Kalau di Pak Alfian kan seneng basket ya Pak ya? Iya, saya seneng Pak, hampir setiap hari saya basket. Tapi sekarang Basket ya? basket dalam Takut mimpi. ya Pak? Jadi pakai istilah pivot makanya kan gitu kan? Paling gampang menganalogikannya. Saya ya Pak ya, saya bahkan sampai kapan hari ya karena kalau saya kan nganggur nggak ngapa-ngapain apa ya, saya cari-cari di Instagram kira-kira cari sebuah pekerjaan bagi saya itu gampang-gampang susah Pak. Iya. Jadi kalau zaman dulu kan kita baca koran ya Pak ya. Setiap hari koran itu bagi saya mempunyai opportunity bisnis yang banyak. Katakanlah buka koran, pagi buka koran Pak, buka koran. Oh, harga udang melonjak jauh. Nah, berarti kan bisa budidaya udang. Kasarannya gitu. Terus katakanlah apa? Telekomunikasi sekarang menunjukkan tren yang positif. Ini zaman dulu Pak ya. Oh, jualan handphone ini bisa loh. Segampang itu Pak, untuk menciptakan opportunity mestinya segampang itu. Cuman nggak ngawur, kita mesti lihat pasarnya gimana, kemudian arahnya kemana. Tapi untuk menciptakan ide pertama untuk kerja itu gampang Pak. Ide Pak ya, tapi eksekusinya yang harus penajaman dalam macam-macam Pak. Saya tambah udang ya pernah, amblas ya pernah Pak, lele ya pernah Pak, ya amblas. Namanya orang ngeyel itu begitu Pak. Nggak cocok Pak, berarti nggak cocok yang hidup-hidup nggak cocok Pak katanya Pak. Feng Shui-nya nggak cocok. Bener. Ini kata si Jeffan, saya masih bisa basketan ya. Ada Pak Jeffan nih emang suka basket juga dia pelatih juga dia. Nekat Pak. Saya nggak berani Pak. Nekat tuh ya. Iya. Waduh luar biasa Pak Alfian. Kami dapat insight yang baru ya. Tadi yang pertama harus direstui sama orang tua ya. Terus yang kedua saving ya. Ya harus budayakan saving. Terus yang ketiga ya dengan saving otomatis ya pengeluarannya juga diatur ya Pak. Enggak benar-benar terukur. Terus yang keempat tadi yang saya dapat dari Bapak adalah gimana tetap harus ada bisnis plan ya, ada analisis SWOT-nya. Ya, jadi ini buat teman-teman bisa udah dapat gambaran nih untuk memulai suatu usaha gitu kan. Kira-kira kompetitornya siapa, ya kan? Betul. Terus kekuatannya kita apa? Kesempatannya di mana? Ancamannya apa? Nah, itu terus duitnya butuh berapa, kan gitu. Itu yang paling penting, Pak. Ya. Uangnya butuh berapa? Soalnya kalau nggak ada duitnya repot juga kan gitu ya. Betul. Oke. Nah, Pak Alfian, Bapak di dalam mengelola perusahaan ini, menurut Bapak, ya kan, sekarang ini mengelola karyawan itu gimana Pak? Kalau dari sisi Bapak ya? Kan dengan susah ya Pak? Saya itu bisnis sekarang itu enggak bingung. Ya kalau sekarang sih bingung masalah omset karena kan turun Pak. Tapi sebelum Covid saya nggak pernah bingung masalah omset. Saya bingungnya ngurusi karyawan Pak. Saya ngurusi karyawan karena terus terang aja karyawan ini sudah ikut dari saya pertama kali jalan. Kemudian ya nggak tahu karena budaya dan kemungkinan karena faktor knowledge-nya mereka, dia kan cuma datang kerja melakukan apa yang dia kerjain, dia pulang. Dia kerja datang ngerjain apa pulang. Kalau saya kan punya waktu lebih sehingga saya bisa berkumpul sama teman-teman dan belajar. Gitu Pak. Nah, ketika saya belajar, otomatis saya kan transform ke mereka.
Walaupun beberapa dari manajemen atas saya, beberapa orang itu saya ikutin untuk seminar-seminar saya ikutin gitu. Tapi yang nggak bisa keep up sama kita itu menjadi kayak gerbong sama kereta api itu gerbong sama lokomotifnya. Kita kan lokomotifnya, Pak. Nah, gerbongnya ini ketika kita geret untuk lebih maju itu susah sekali. Nah, ketika susah itu kita mestinya harusnya bisa lepas, Pak. Bisa lepas. Yang benar adalah kita lepasin supaya kita jalannya lebih lancar. Nah, itu yang saya nggak mau lepasin, saya perbaiki. Dalam artian perbaiki, saya kasih brainwash ke mereka untuk keep up sama kita. Tapi kalau saya sudah ngomong, kalau kamu nggak bisa keep up, kamu nggak bisa berubah, every day is changing. Kalau kamu nggak bisa berubah, ya sorry to say kamu harus tak lepaskan. Atau kamu tak pindahin untuk job yang lain yang mungkin kamu layak masih di situ gitu loh, Pak. Jadi ya itu yang susah. Jadi setiap hari saya nggak ngurusin, kalau sebelum COVID saya nggak ngurusin Pak, nggak ngurusin omset, nggak ngurusin apa. Ya, saya marah-marah. SOP, CRM-nya, iki anunya, laporannya, ayo. Setiap hari, Pak. Setiap hari. Walaupun ya karena saya cerewet dan saya punya tim auditor sendiri, tapi gregetan loh, Pak. Ayo, jadi setiap hari gitu. Saya mencoba untuk anak buah saya selalu ngikutin saya, walaupun saya tidak benar-benar, tidak dalam arti tidak benar-benar, maksudnya nggak benar-benar pandai ya dengan cara bisnis sekarang. Kalau yang cara bisnis sekarang kan, Pak, Gria Perdana bisnis is bisnis. Kalau saya nggak, kalau saya bisnis is bisnis, tapi etikanya ada, Pak. Orang hidup itu beretika, Pak. Nggak perlu bisnis. Saya gabung di GCI itu intinya bukan cari bisnis kok, bukan cari uang kok, Pak. Cari teman, Pak. Hidup ini kalau temannya banyak lebih enak daripada temannya sedikit. Kalau Anda beretika, jenenge orang itu ketika Anda beretika, orang itu lebih bisa menerima kita sebagai teman. Ketika kita sebagai teman itu lebih enak berbicara dengan teman. Dalam artian apapun, Pak, apapun dalam bisnis apapun itu lebih enak berbicara dengan teman. Katakanlah kalau bisnis kan kalau sama teman itu kan keblak-blakan, Pak. Kan sama benar apa adanya ya, Pak. Jadi kalau enak negosiasinya itu enak. Larangan barangmu, enggak kemurahan barang. Oh, enggak mungkin kowe entuk rego sakmene. Lho tenan iki. Regone sakmene lah. Itu lebih enak, Pak, daripada cuma Pak dapat harga berapa? Oh, enggak boleh tahu. Lah, kalau nggak sama teman, hubungannya nggak bagus, itu nggak bisa, Pak. Kita nggali lebih enak itu nggak bagus. Tapi kalau sama teman, aku oleh sakmene lho. Alah kowe ngapusi oleh sakmene, gak mungkin oleh sakmene. Yo sakmene lho. Gampang, Pak. Kliknya itu gampang. Makanya saya lebih seneng bisnis is bisnis bukan is bisnis. Bisnis bagi saya etika berbisnis. Ketika kamu punya etika dan tata cara, kompetitormu lo seneng, Pak, sama kamu, Pak, kalau etikanya baik, Pak. Enak yo urusan ambek arek iku rek. Lho kan enak toh, Pak. Timban wah wong iku gak iso dicekel buntute lah. Nek wis kompetitornya sudah ngomong gitu, ya susah, Pak.